Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudaraku yang terkasih, tidak seorang pun manusia di dalam dunia ini ingin gagal dalam hidupnya. Semua orang pasti ingin meraih keberhasilan hidup. Itulah sebabnya berbagai cara mereka tempuh untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Saudara, ada yang menempuhnya dengan cara yang benar, tapi tidak sedikit orang yang menempuhnya dengan cara yang sangat kotor. Perhatikan saudara, keberhasilan atau kegagalan hidup seseorang sangat tergantung pada fondasi hidupnya. Apa yang menjadi fondasi hidup saudara? Kehidupan yang akan memperoleh kemuliaan Tuhan bukanlah kehidupan yang berfondasikan kekuatan, kegagahan, kemasyuran, kekayaan, atau kemegahan dunia. Mengapa? Karena semua yang berasal dari dunia ini adalah semu, adalah kosong, dangkal, segera berlalu, segera gugur. Karena itu, hidup orang percaya seharusnya mempunyai fondasi yang kokoh, fondasi yang teguh, yaitu fondasi yang didirikan di atas batu karang, yaitu Kristus dan firman-Nya. Apabila kita membiarkan cahaya firman Tuhan menyinari hidup kita, saudara, langkah kaki kita akan semakin terarah, kita akan kuat dan tidak mudah tergoncangkan. Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, jika kita menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi hidup, firman Tuhan yang dahsyat itu akan mengerjakan perkara-perkara yang mustahil bagi manusia. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Sebaliknya, bila kita menjadikan segala hal yang ada dalam dunia ini sebagai fondasi hidup kita, semuanya tidak akan bertahan lama, saudara. Mudah sekali lenyap, sebab sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak,
1 Korintus 3 ayat 13, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Karena itu ingatlah saudara, kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati akan kita alami bila Kristus dan firman-Nya sebagai fondasi dari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah yang kembali Engkau nyatakan kepada setiap kami sebagai dasar yang teguh, fondasi hidup kami, pedoman hidup kami. Standar hidup kami adalah firman Tuhan, dan kami percaya kalau kami jadikan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kami, maka langkah-langkah kami akan terarah kepada setiap rencana Tuhan yang indah dan ajaib. Walaupun kami harus melalui sebuah proses yang tidak mudah, tapi kami percaya kalau Tuhan bersama dengan kami, kalau kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, maka kami akan melewati sampai mengalami penggenapan janji Tuhan itu dalam hidup setiap kami yang percaya pada Tuhan. Kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati akan kami alami kalau kami selalu menjadikan Tuhan Yesus dan firman Tuhan menjadi dasar, menjadi fondasi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Sometimes I can clearly see all the plans you have for me, but still I place my trust in you. Your word is always true. Lord, you're never late. You hear my silent plea. In your wondrous ways you carry me. I believe through every moment of my life, your hand is always there for me to hold and lift me high. Even when I'm walking through the raging storm, you will always make a way. You never fail. Through it all, terkadang ku tak mengerti semua rencanamu, namun ku tetap percaya rencanamu yang terbaik. Tak pernah terlambat, kau selalu menolongku dengan caramu yang ajaib. Ku percaya semua yang terjadi di hidupku selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada
untuk menolongku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya Tuhan, punya pengharapan.